Presiden Joko Widodo telah tiba di Kuala Lumpur Jumat malam untuk mengikuti KTT ASEAN di Malaysia. Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu secara bilateral dengan 3 Perdana Menteri serta Sekjen PBB Ban Ki-moon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung tanyakan kepada Mario Delima di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, pagi Mario, apa agenda Presiden Jokowi hari ini? Selamat pagi, Luisa. Ya, setelah kedatangan Presiden tadi malam, memang hari ini sudah dikatakan oleh para menko dan juga Menteri Luar Negeri bahwa Presiden akan mengikuti sedikitnya ada hari ini adalah pembukaan dari KTT ASEAN ini yang akan dimulai pada pukul 9 waktu setempat. Dan juga untuk pertemuan lain yang cukup penting adalah sekarang ASEAN sudah memasuki era baru yaitu ASEAN Community, dan di situ nanti Presiden akan mengikuti beberapa KTT atau pertemuan tingkat tinggi, ada 9, antara lain adalah dengan masyarakat ekonomi Asia Timur dan juga dengan beberapa komunitas lainnya. Dan juga yang penting adalah ketika hari pertama ini adalah adanya penandatanganan terkait dengan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk menyepakati bagaimana melindungi para masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait dengan perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak. Dan juga untuk kegiatan yang lainnya akan diikuti pada hari ini adalah kesepakatan untuk menerbitkan ASEAN Community, mengingat bahwa masyarakat ekonomi Asia akan dimulai pada tahun depan. Dan juga ada yang lagi adalah nanti malam negara-negara ASEAN akan melakukan jamuan makan malam bersama dengan Presiden Obama pada malam nanti. Dan di situ kabarnya Presiden Amerika akan membicarakan terkait dengan pentingnya keamanan di teritori ASEAN, khususnya karena memang keamanan saat ini menjadi sebuah prioritas untuk dilakukan kerjasama perlindungan antar wilayah dan juga negara. Luisa. Baik Mario. Ya, siapa saja yang akan ditemui Presiden Jokowi nanti, selain yang tadi telah Anda sebutkan? Ya, tadi pada pertanyaan pertama saya sudah menyebutkan pertemuan tingkat negara. Namun nanti di sela-sela pertemuan KTT ini, pertama Indonesia akan mendapatkan jadwal untuk bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri dari Selandia Baru dan juga setelah itu dengan Perdana Menteri dari Vietnam. Kami masih belum mendapatkan informasi secara detail apakah pertemuan tersebut akan membicarakan hal tertentu. Namun tadi malam dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pertemuan ini adalah terkait dengan hubungan antara dua negara untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan juga keamanan. Dan juga untuk pertemuan yang akan dilakukan esok hari, karena Presiden akan mengikuti dua pertemuan 2 hari ini, yaitu besok akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang dan juga bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Perlu diketahui bahwa pertemuan-pertemuan tersebut adalah permintaan dari pihak mereka, dan Indonesia saat ini akan menentu kapan tepatnya akan bertemu dengan para delegasi tersebut ataupun para pimpinan dari negara-negara tersebut. Khususnya untuk PBB, kami sempat menanyakan terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ban Ki-moon yang akan dilakukan besok. Inti dari pertemuan tersebut adalah PBB mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam beberapa tindakan. Salah satunya adalah terkait dengan irregular immigration,
yang terjadi di Indonesia atau Indonesia menjadi negara transit dari para imigran, yaitu Rohingya. Dari PBB ia mengatakan bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Indonesia sudah cukup manusiawi dan menjadi sebuah contoh untuk negara ASEAN. Nah, untuk lebih lengkapnya kami masih menunggu pertemuan tersebut karena detailnya akan diberikan oleh pihak Menlu atau Presiden langsung. Kita akan menunggu. Bisa. Baik, terima kasih Mario Delima melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kami akan langsung ke Polda Metro Jaya. Bersama dengan rekan Cikal Multasam akan ada informasi konferensi pers tentang penyalahgunaan senjata api. Langsung kita simak berikut ini. Ini beredar di masyarakat. Tanpa izin, kami sudah koordinasi dengan Wasendak Mabes Polri, kemudian ketua yang membawahi airgun dan airsoft gun, sudah dijelaskan mana yang diperbolehkan, mana yang diizinkan, dan mana yang dilarang. Seperti ini. Saya ulangi, 106 airgun, 12 pucuk senjata api, 1 buah pen gun. Ini kami pengembangan dari penangkapan di Depok, pen gun ini. Kami tangkap tersangka ada di Bandung dengan rangkaian senjata lainnya yang sama berbahayanya. Ini rakitan tapi berbahaya ini seperti ini. Ada pelurunya. Ini namanya pen gun. Pelurunya seperti ini. Ini kalau Anda zoom ya kali per 22. Kalau diarahkan dalam jarak 10 meter masih cukup mematikan ini. .13 selongsong revolver, dan seluruh aksesoris yang nanti detailnya rekan-rekan bisa baca dalam press release. Dari rangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan, kami telah menangkap 8 TSK atas nama KS 42 tahun, WH 30 tahun, HRA 32 tahun, KMR 29 tahun, MS 30 tahun, HW perempuan, AS 37 tahun, KV 36 tahun, dan 1 tewas karena tindakan tegas dari anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya, khususnya anggota Subdit Resmob. Terkait dengan ini, izinkan kami menyampaikan kepada rekan-rekan media dan publik bahwa 2 hari lalu terjadi peristiwa di Paris, beberapa hari lalu terjadi peristiwa di Bogor, peristiwa di Jakarta dan sebagainya, di mana penyalahgunaan senjata api oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih saja terjadi. Maka atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, sejak 3 minggu yang lalu, kami mengintensifkan kegiatan dalam rangka penindakan penggunaan senjata api. Selain untuk meningkatkan rasa aman bagi warga masyarakat, lebih utama lagi sekarang kami punya kewajiban untuk mengantisipasi agar hal-hal seperti yang terjadi di negara lain bisa terjadi di Jakarta. Kami mohon kooperasi dari warga masyarakat, kami mohon dukungan masyarakat. Manakala kami melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu, itu lebih karena kewajiban kami untuk melindungi warga masyarakat lainnya. Sekaligus kami bukan lagi menghimbau, tapi mengingatkan kepada para pengguna penyalahguna senjata api, siapapun itu, kami akan lakukan tindakan tegas di lapangan. Ya, tindakan tegas kalau itu mengancam petugas. Kami selain melumpuhkan dalam rangka melindungi ya nyawa petugas dan warga masyarakat lainnya, terpaksa tindakan melumpuhkan itu bisa diarahkan pada tindakan yang mematikan. Ya, kalau mereka masih melakukan dan mengancam kami. Demikian dari kami, detailnya nanti akan disampaikan oleh masing-masing sudit. Saya izin Pak Kabid Humas terkait dengan
masalah peraturan, perundangan dan sebagainya, Kabak Wasendak biar menyampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, kami akan menyampaikan dasar hukum daripada, terutama kalau senjata api dan lain sebagainya mungkin sudah cukup jelas. Kalau untuk airsoft gun, air gun itu digolongkan kepada senjata api yang menyerupai atau yang disamakan. Artinya di Perkap 8 2012 di sana telah dijelaskan bahwa airsoft gun itu hanya dibolehkan untuk senjata olahraga. Dan itu hanya ditaruh ataupun digunakan di tempat olahraga, artinya di lapangan. Apabila senjata-senjata airsoft gun itu dibawa keluar daripada tempat latihan, itu dikenakan tindakan ataupun aturan yang sesuai dengan perundang-undangan, yaitu senjata disamakan atau menyerupai senjata api dikenakan undang-undang darurat. Dan untuk jurisprudensi daripada airsoft gun ini sudah cukup banyak yang diputus dari pengadilan, baik itu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Depok, kemudian Tangerang juga sudah ada. Namun demikian putusan-putusan itu memang tidak sesuai dengan senjata api, karena di sini hanya menyerupai atau disamakan, artinya cara kerja airsoft gun ini sama. Kemudian dampak yang ditimbulkan juga menyerupai senjata. Kemudian bagian-bagian daripada airsoft gun ini juga sama. Makanya diatur di dalam Perkap nomor 8 tahun 2012. Di sana penggunaan senjata airsoft gun itu disamakan ataupun menyerupai senjata api yang aturannya adalah sesuai dengan undang-undang darurat yang sudah cukup lama, tahun 36, yang sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan. Itu untuk air gun ataupun airsoft gun. Makanya itu undang-undang itu untuk undang-undang darurat, undang-undang 12 tahun 51. Makanya sudah cukup lama sekali. Itu rekan-rekan mohon izin kemudian yang dapat kami sampaikan mengenai airsoft gun. Karena kalau kemudian kami tambahkan, kalau peluru sepanjang penyelidikan kita, peluru itu belum ada yang rakitan, tapi masih pabrikan. Hanya untuk senjata itu sudah ada yang rakitan, ada yang pabrikan tetapi tidak ilegal. Kemudian juga masalah senjata api non-organik TNI Polri, rekan-rekan juga yang selalu meliput ataupun selalu mengikuti perkembangan. Pemirsa, demikian konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan senjata api, bahwa kemudian kita belajar Anda yang biasa memiliki airsoft gun untuk kemudian berrekreasi atau memiliki hobi untuk mengoleksi, bahwa ada izinnya, bisa terkena undang-undang darurat, dan tentunya kita berharap bahwa penyalahgunaan senjata api ini tidak semakin meluas.